Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Hari ini tanggal 1 Agustus 2023, harinya Selasa, Pak ya. Tips untuk pemula, ketika teman-teman ingin memulai menanam, khususnya menanam secara organik di skala rumahan ya, yang kecil. Bisa pakai polybag, planter bag, pot, atau wadah lainnya, atau bisa langsung di tanah di sekitar pekarangan rumah. Yang pertama sekali adalah kita ingat bahwa kita kalau yang merasa memang pemula benar-benar, kita nanam sayuran yang gampang-gampang saja, yang gampang didapat bibitnya, yang gampang ditanam, yang gampang dirawat. Yang pertama adalah kangkung, yang kedua bayam, yang ketiga jasim. Tiga tanaman ini mudah sekali tumbuh, mudah perawatan dan minim hama. Bibitnya juga mudah didapat, kita bisa beli langsung dari toko pertanian. Gini misalnya, ini kangkung, banyak macam, banyak merek, banyak jenis, kemudian banyak harga, tergantung nanti bobotnya berapa. Saya sarankan beli yang paling 10 gram saja untuk mencoba, jadi isinya sedikit. Kalau ini 1 kilogram isinya banyak sekali. Terus kemudian tadi ada jasim juga mudah sekali tumbuh. Bayam sangat-sangat mudah. Itu tiga jenis sayuran daun yang bisa kita coba untuk menanam, yang baru pertama kali menanam. Yang pertama sudah mendapatkan benih, yang kedua kita cari tanah. Kalau yang di perkotaan misalnya nggak punya tanah, ya beli media tanam. Kemudian setelah kita cari tanah, kita tempatkan di wadah, misalnya pot, kalau ada sih pot tray ya kayak gini. Kalau ada wadah, sebenarnya sekalian beli bibit tadi, bisa sekalian beli pot tray di toko pertanian ada. Kalau tidak ada ya bisa pakai pot, bisa pakai bekas lah, barang-barang bekas yang bisa digunakan untuk menanam. Yang penting media tanam, media semen nanti bisa masuk. Setelah itu kita semai. Tadi bibit tadi disemai, kalau di wadah ya disemai di wadah, kalau misalnya di tanah bisa langsung semai juga di tanah seperti ini. Disebar, tinggal disebar saja. Tanahnya gimana? Tanahnya kalau bisa dicangkul dikit-dikit. Kalau yang di wadah kan otomatis kita ambil tanah kemudian dimasukkan ke wadah. Kalau memang tetangga kita ada yang ternak sapi, ternak kambing gitu ya, kita bisa minta sedikit kue sapi yang sudah lama. Itu kan biasanya udah paling pinggir, itu udah lama menjadi tanah, itu ambillah 1 ember, 2 ember gitu ya. Kotoran kambing juga seperti itu, yang sudah lama biasanya sudah hancur, sudah jadi kompos. Kita ambil 1 ember atau 2 ember, kemudian kita campur dengan tanah tadi. Campur dengan tanah, kemudian dimasukkan wadah atau dihamparkan. Setelah dihamparkan, tinggal kita tebari bibit yang tadi itu 3 jenis. Kalau ini cabai kemarin kita petik dari tanaman cabai kita sendiri, jadi punya tanaman cabai yang sudah berbuah. Kemudian kita ambil buahnya yang matang, kita buka, kita masukkan 1 lubang 1 seperti ini. Ini mulai ada hamanya ini, bro. Mulai ada hamanya ini. Semprot, nanti disemprot, dicuci ya. Jadi semai satu-satu, perawatannya tinggal siram saja setiap hari, pagi sore kalau memang musim kemarau. Kalau musim penghujan ya lihat kondisi, tinggal tunggu. Nah kalau ini ini wortel dan seledri. Ini seledri yang kecil-kecil, masih kecil-kecil. Ini seledri, ini menumpuk. Ini seledri, ini wortel. Jadi ini duet seledri sama wortel. Nah ini jasim, sisa yang belum dipindah. Jasim yang belum dipindah ini harusnya sudah segera dipindah. Ini yang lain dipindah sudah sehat-sehat. Ini kita tebar begitu saja di mana kayak tanah yang kosong gitu ya, bisa terlihat tanahnya minim kompos ya.
kita tebar saja. Insya Allah kalau yang namanya biji itu ditebar udah langsung tumbuh aja. Ini belum matang. Nah, jasim tadi yang sudah kita semai, ini yang sudah kita pindah. Ini ketika sudah dipindah bagus, pertumbuhannya cepat ketika sudah dipindah, karena dia berjarak dengan temannya, nggak berebut. Ini apa, wortel gitu. Jadi diulang lagi, yang pertama beli bibit, yang kedua ambil tanah, terus minta kohe, kotoran hewan, pupuk kandang dicampur, terus bibitnya disemai, entah itu di wadah maupun langsung di tanah. Kemudian perawatan selanjutnya penyiraman setiap hari. Nanti kalau kangkung bisa langsung tanah yang kita ambil tadi dimasukkan ke wadah, kita langsung tanami bijinya. Satu wadah 2 atau 3 butir gitu ya, siram setiap hari. Kalau yang jasim, kemudian cabai misalnya, jasim setelah 12 hari bisa dipindah tanam dari persemaian. Cabai setelah 1 bulan sampai 1,5 bulan bisa pindah tanam. Lah, selama menunggu persemaian itu kita cari kompos yang banyak, kita cari bahan kompos yang banyak. Misalnya dari limbah-limbah daun kering, limbah dapur, potongan-potongan rumput, kita tumpuk jadi satu di suatu tempat, kemudian kita siram rutin, seminggu sekali diaduk, insya Allah nanti akan jadi kompos. Jadi itu yang pertama, pokoknya beli benih dari toko pertanian kalau ada lah ya, setiap kota ada sekarang. Kemudian cari tanah, ambil pupuk kandang, udah semai, gitu saja sih. Jadi biar semangat langsung action. Nanti kalau cuma nunggu persemaian nggak ngapa-ngapain ya jenuh, lama persemaian. Maka kita membuat media tanam, media semai dengan cara membuat kompos. Ya, jadi nanti selanjutnya yang rutin kita lakukan adalah membuat kompos, mengumpulkan bahan organik, mengumpulkan limbah dapur, itu terus setiap hari supaya nanti kita punya kompos yang banyak, yang kontinu gitu. Ada satu lagi yang bisa instan sekali, dan instan, sangat-sangat instan, adalah kita beli bibit tanaman yang sudah siap tanam. Contoh taman cabai, terong, tomat. Itu di pasar tradisional biasanya ada yang jual bibit cabai, itu biasanya 1000 itu 3 batang. Itu sudah umurnya sudah 1,5 bulan biasanya, tingginya sudah sekitar 15-20 cm, daunnya sudah 6-8 lembar helai. Jadi itu sudah siap tanam. Kalau mau cepat lagi seperti itu, beli bibit di pasar tradisional, bibit cabai, terong, tomat biasanya ada. Itu instan sekali, langsung bisa nanam, tinggal merawat saja. Cuma riskannya kalau yang namanya cabai itu rentan sekali kena penyakit. Biasanya keriting lah, inilah itulah. Tapi ya nggak apa-apa untuk pembelajaran. Jadi sambil nanam tadi yang sayuran buah seperti sayuran daun seperti ini, sambil nanam sayuran daun kita nanam cabai nanti sambil dipelajari. Itu seperti itu tips untuk pemula. Sebenarnya saya juga pemula sih, kita masih pelajari terus supaya dapat menemukan satu formula, satu teknik yang benar-benar mantap untuk menanam secara organik, yang tujuannya nanti bukan sekedar hobi ya, nanti bisa kita komersilkan seperti itu, yang bisa mendatangkan penghasilan dari hobi ini. Oke, demikian tadi, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Kita akan siram-siram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.